Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriel Ricardo Neno, NPM 34210028. Baik, di video kali ini saya akan membuat satu video tentang stop menggunakan pupuk kimia pada lahan pertanian. Dalam dunia pertanian, penggunaan pupuk kimia merupakan salah satu tren yang sangat populer. Dibandingkan dengan pupuk kandang, misalnya pupuk kimia dianggap lebih praktis karena bisa tinggal dibeli saja. Sementara, pupuk kandang belum tentu bisa didapat dengan mudah. Padahal menggunakan pupuk kimia memiliki banyak dampak negatif, baik untuk lahan, tanaman, bahkan bagi orang-orang yang mengkonsumsi makanan hasil tanaman yang menggunakan pupuk kimia. Mengonsumsi makanan yang terkena zat kimia atau pupuk secara langsung atau tidak langsung tentu akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Hal lain juga seharusnya menjadi alasan petani untuk berpikir dua kali menggunakan pupuk kimia jika hujan turun dan menggeser pupuk kimia dari tempat semula ke tempat lain, misalnya hingga ke sungai. Bukan hanya polusi tanah yang dihasilkan, tetapi juga polusi air. Baik, selain kerugian-kerugian yang telah saya sebutkan, ada beberapa kerugian lain yang dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia jangka panjang, yakni sebagai berikut. Yang pertama, merusak tanah dan mengganggu hara. Pupuk kimia yang diaplikasikan ke tanaman tidak semua diserap oleh tanaman tersebut, tetapi masih ada sisa zat kimia yang akan tinggal di tanah. Zat kimia yang tinggal di tanah tersebut akan mengikat tanah atau membuatnya menjadi lengket sehingga tanah tidak lagi gembur. Jika hal ini terjadi, maka tanah akan sangat semakin ketergantungan terhadap pupuk kimia. Tentu saja, hal ini juga akan merugikan petani dari segi finansial. Selain itu, pupuk kimia juga dapat merusak atau mengganggu keseimbangan hara pada tanam. Jika zat hara berkurang, maka tanaman akan kekurangan makan. Apabila hal ini terjadi, maka tanaman tidak akan tumbuh dan berkembang secara maksimal. Baik, permasalahan yang kedua yaitu membunuh organisme dan mikroorganisme. Tanah yang tidak gembur akan mematikan atau mengurangi populasi organisme-organisme pembentuk unsur hara atau organisme yang menyuburkan tanah. Selain itu, binatang-binatang lain seperti cacing dan serangga tanah juga binatang-binatang lain seperti cacing dan serangga-serangga tanah juga tidak akan mampu bertahan hidup di tanah yang unsur haranya rusak. Pupuk kimia juga tidak hanya mematikan organisme-organisme darat, tetapi juga fauna-fauna perairan. Jika sisa zat kimia di lahan dialirkan ke sungai melalui air hujan, fauna-fauna perairan pasti akan keracunan. Hal ini dikarenakan pupuk mengandung zat seperti nitrat dan fosfat yang merupakan dua jenis zat kimia yang berbahaya karena racun yang dikandung. Oke, permasalahan yang ketiga yaitu menghambat pembusukan bahan organik. Apabila tanah dipupuk kimia digunakan dalam jangka waktu panjang, maka mikroorganisme yang ada di dalam tanah bisa mati. Mikroorganisme pengurai yang tersisa tidak akan bisa mengurai bahan-bahan organik di tanah dengan sempurna. Hal ini tentu saja mempengaruhi tingkat kesuburan tanah ke depannya. Baik, yang keempat yaitu menghambat penyerapan zat hara oleh akar. Pupuk kimia yang dibuat secara berlebihan ke tanah dapat membuat akar tanah menjadi lunak. Selain karena unsur hara yang semakin menipis akibat kontinuitas penggunaan pupuk kimia, tanaman juga akan kesulitan mendapat makanan karena akarnya sendiri sudah rusak. Baik, permasalahan yang kelima yaitu mempengaruhi hasil panen. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, penggunaan pupuk kimia berkepanjangan menyebabkan banyak kerusakan, baik kerusakan unsur-unsur tanah, matinya mikroorganisme, pengurai bahan organik, bahkan kerusakan pada bagian tubuh tanaman. Pada akhirnya, kerusakan-kerusakan tersebut akan membuat hasil panen menjadi tidak maksimal.
Setelah kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang didapat ketika kita menggunakan pupuk kimia, sekarang saya akan memberikan beberapa solusi agar kita mengurangi penggunaan pestisida kimia. Dengan kita mengurangi penggunaan pestisida kimia itu, kita dapat menghemat biaya. Baik, lalu bagaimana cara kita mengurangi pestisida kimia? Yang pertama, penggunaan varietas yang tahan. Penggunaan varietas tahan penting dan merupakan langkah preventif untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia pada tanaman. Yang berikut yaitu pemilihan waktu yang tepat. Pemilihan waktu yang tepat ternyata dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia. Bayangkan jika kita salah waktu tanam, misal tanam cabai di musim kemarau. Saat terjadi ledakan hama thrips atau kutu kebul, sudah pasti penggunaan pestisida kimia akan meningkat. Bukankah biaya yang dikeluarkan semakin besar? Yang ketiga yaitu pemilihan lokasi yang tepat. Pemilihan lokasi yang tepat bisa mengurangi penggunaan pestisida kimia. Tentu saja. Jadi lokasi penanaman yang dipilih adalah yang memenuhi syarat tumbuh tanaman. Kita ambil contoh tanaman cabai. Syarat tumbuh utama tanaman cabai adalah tanah yang subur, air yang mencukupi, pH sesuai, bahkan bekas lahan famili terong-terongan, serta bukan endemik penyakit kayu. Yang berikut, melakukan rotasi tanaman atau pergiliran tanaman. Rotasi tanaman adalah pola penanaman jenis tanam yang berbeda dalam satu musim. Hal ini bertujuan untuk memutus siklus hama atau penyakit. Diharapkan ini bisa mengurangi potensi terjadinya ledakan hama, sehingga secara tidak langsung bisa mengurangi penggunaan pestisida kimia. Baik, yang berikutnya itu pengaturan jarak tanam. Bagaimana hubungan jarak tanam dengan efisiensi penggunaan pestisida kimia? Jarak tanam yang terlalu rapat terbukti jadi sarang serta tempat berkembangnya hama atau penyakit. Jarak tanaman pada tiap musim berbeda-beda. Saat musim hujan, jarak tanaman horti, misalnya jarak tanaman horti, cabai, tomat, dan lain-lain, seringkali dibuat lebih lebar. Tujuannya untuk mencegah berkembangnya hama penyakit sehingga dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia. Baik, sekian dan terima kasih video dari saya.